Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita agak pagi ya pagi ini karena hari Jumat. Kita lanjutin lagi titik balik perubahannya yang akan membahas buku Dissolving the Ego, Realizing the Self. Sebelum kita awali, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Terima kasih. Monggo Kang. Saya tadi kok salah ketik ini. Fileku tadi mana ya? Wow. Saya Kang. Siap. Ini kok jadi. Oh ya, Oke teman-teman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutin kembali acara obrolan kita. Titik balik perubahan ya. Ada dukun Nusantara barang Kang? Bentar. Hah? Ya ada grup dukun barang ya. Grup apa? Dukun. Oh iya, no. Dukun Nusantara. Oke, kita lanjutin kembali ya obrolan kita dan sambil nunggu filenya ini. Oke. Jadi kemarin kita sudah bahas soal apa ya? Bagian 1 ya. Jadi soal evolusi ego dan strukturnya gitu ya. Dan kita sudah sama-sama lihat bahwa evolusi ego ini sangat panjang sekali ya. Strukturnya juga dalam, tidak seperti yang kita bayangkan ya. Ya, seperti yang kita bayangkan, dan ini yang paling penting gitu ya, bahwa untuk mampu mengevolusikan ego dan strukturnya itu, cara berpikirnya itu harus berbeda gitu ya. Cara berpikirnya harus berbeda. Cara berpikir yang digunakan untuk membongkar ya. Jadi ini kita mesti melihat ego ini sebagai sebuah konstruk ya. Itu yang paling penting. Dia adalah sebagai sebuah konstruksi. Jadi tidak bisa kita lihat ego itu hanya fenomena biasa. Tetapi itu adalah sebuah konstruksi gitu ya. Namanya sebuah konstruksi itu kemudian membutuhkan untuk bisa dibongkar, kan sebelumnya harus diverifikasi kembali, kayak divalidasi, lalu kemudian kita bongkar kan. Kita nggak boleh Kang? Kang? Mulai ya, putus-putus Kang. Mulai putus-putus. Waduh. Ganti wifi. Saya pakai channel Teman-teman saya. yang di kantor nggak usah pakai wifi kantor dong. Ini udah pakai hati semua yang di kantor, Om. Oke. Lanjut Kang. Ya, ini saya coba pakai Galaxy Tab. Oke ya, jadi ini kita melihat dari pengalaman pribadi bahwa ego ini kan mesti dilihat sebagai sebuah konstruksi, gitu ya. Jadi tidak bisa kita mengubah struktur ego, ya, mengevolusikan ego
tanpa memahami akar konstruksinya kan di sini paling dasar ini. Ya, dia adalah dualitas atau anania atau dia kesadaran objektif gitu ya. Kesadaran diri objektif. Artinya begini, dalam ilmu itu kata objektif itu sebenarnya sebuah tujuan gitu ya. Dulu pernah kita bahas di tab berapa ya, tab 2, bahwa itu objektif itu adalah sebuah teleologis, sebuah tujuan gitu ya. Sebuah tujuan. Jadi untuk bisa mengubah struktur ego, untuk bisa mentransendensikan ego, maka yang diperlukan itu adalah niat untuk mengubah tujuan hidup gitu ya. Itu dulu paling penting. Jadi niat bahwa saya akan mengubah tujuan hidup saya. Ya kan? Konstruksinya kan kemudian harus dibongkar yang lama. Jadi tanpa niat itu saya kira kita akan kebingungan gitu ya. Kebingungan untuk menjalani proses. Karena kita terbiasa memahami bahwa kehidupan ini berarti perolehan gitu kan. Kehidupan ini berarti sebuah perolehan itu ya hal yang paling dangkal ya di sini. Di tingkat artefaknya gitu ya. Jadi itu yang paling penting dulu, bahwa dualitas itu atau kesadaran diri yang bersifat anania itu kesadaran diri objektif gitu, bahwa objektif itu adalah sebuah tujuan. Ya kan? Maksud ya, sebuah maksud di situ. Bagaimana pindah dari kesadaran diri objektif ke kesadaran diri subjektif. Ya kan? Ini kan langsung bisa diafirmasi gitu ya. Perkara dualitas non-dualitas ini kan perkara yang masuk pada level gut view gitu ya. Gut view. Ini levelnya, ini level nafi isbat. Bukan level yang apa ya, yang diafirmasi begitu. Bukan, dia harus dikonfirmasi dulu, baru diafirmasi. Nah, kita kan untuk mengkonfirmasi ini kan kadang-kadang kita nggak mau peduli ya. Pokoknya ikut aja. Padahal ini kan hal yang paling pokok ya. Artinya ini adalah bisnis kita sendiri gitu. Coba kita lihat konstruknya ya. Kesadaran diri objektif itu kan polanya subjek objek. Kemudian kesadaran diri subjektif itu kan ideologinya itu dia subjek menuju maha subjek. Tujuannya maha subjek. Kalau ini tujuannya itu objek gitu ya. Kemudian model. Dunianya itu kan model dunia dan model perilaku. Kesadaran diri subjektif itu ada dua di sini ya. Model dunianya itu wholeness, wholeness berarti seperti ini. Ini sengaja saya ulang-ulangi biar apa ya gitu ya. Dalam nggak bisa kita hanya menggunakan ilmu do and don't gitu. Semantiknya gramatika ya. Jadi
titik ya. Mana gambarnya tuh ya? A, B, C, D gitu ya. Jadi dia saling ikat. Holistik. Ya, kurang lebih begini. Kayak semacam web begitu ya. Dan model perilakunya seperti yang diterangkan oleh Hawkins dalam bukunya. Model perilakunya adalah model potensial aktual gitu ya. Dan ya ini strukturnya gitu. Nah, kita mau pindah dari sini ke sini. Kita mau pindah dari kesadaran diri objektif menuju kesadaran subjektif itu dimulai dari atas gitu ya. Dimulai dari atas. Jadi kenaikan LOC itu sebenarnya semacam perpindahan ya. Perpindahan motif dari pemenuhan, geraknya itu, gerak artefak perilaku bahasanya itu, dari pemenuhan ke penemuan. Pemenuhan apa? Penemuan apa? Penemuan kembali tujuan baru gitu ya. Itu kalau di tarekat gitu tujuannya adalah ilahi anta maksudi. Makanya kemudian ideologinya itu subjek menuju larut pada mahasubjek. Ini dulu udah kita bahas nih ya di kopdar-kopdar kita, subjek mahasubjek. Sementara yang di sini ini adalah subjek menuju larut kepada objek gitu ya. Maka kemudian tuh perilaku yang terlihat bahasanya itu bahasa transaksi dalam rangka pemenuhan. Akuisisi untuk akumulasi gitu ya. Sementara untuk penemuan ini kan sikap mentalnya itu pelepasan gitu ya. Kalau di sini akuisisi untuk akumulasi tambah terus, sementara di sini melepaskan. Pelepasan. Jadi melepaskan motif atau tujuan hidup lama gitu ya. Dan ini memang harus dipandu ya, harus dipandu, nggak bisa sendiri ya. Adapun bisa itu berarti super genius. Ibaratnya itu kalau ini kan kita mau ganti sistem operasi batin kita. Jadi tujuan hidup itu, purpose itu kan kalau di komputer itu dia adalah operating system, bukan aplikasi gitu kan. Bukan aplikasi. Nah, itu yang paling pokok gitu. Jadi memang harus diseriusi. Tidak bisa hanya sekedar apa ya kayak seri motivasional, seri terapi itu bukan itu gitu. Bukan itu. Ini adalah soal bagaimana kita melakukan rekonstruksi terhadap tujuan hidup kita. Dari tujuan objektif ke tujuan subjektif, yaitu menuju larut pada keilahian. Larut pada keilahian itulah yang disebut sebagai non-dualitas. Sementara larut dalam objek itulah yang disebut sebagai dualitas atau kesadaran diri objektif gitu ya. Jadi ini memang sekolahnya khusus saya kira ya. Dan ini ya apa ya? Ini harus punya disiplin lah. Dimulai dari niat untuk mengubah tujuan hidup gitu ya. Mulai dari mengubah tujuan hidup. Dan biasanya memang
tidak semua orang itu mampu melihat bahwa keadaannya hari ini adalah representasi dari tujuan hidupnya, Anda sanggup sampai ke sana gitu kan. Nah, kemudian kita memerlukan obrolan semacam ini untuk yuk kita lihat sampai ke akar persoalannya gitu ya. Kenapa sih manusia menderita? Kenapa sih kita sulit menggeser perilaku kita? Kenapa sih kita merasakan ketidakbermaknaan, ya kan? Kalau kita melihatnya itu sebagai fenomena-fenomena psikologi, ya itu tidak akan sampai pada yang akar ini, atau itu hanya sebagai persoalan filsafat misalnya di sini, maka kita akan tidak sampai lagi pada level ini. Jadi persoalan tujuan hidup ini, itu kan kalau dalam agama namanya persoalan ilah. Ya, ini persoalan ilah. Ini bukan soal psikologi gitu. Bukan soal psikologi, bukan soal filsafat. Makanya saya dulu ini soal ilah. Dan ini membutuhkan keilmuan tersendiri ya. Jadi soal ilah itu kan soal yang ada pada dimensi 7 ya. Ada pada sadar ilah. Ilah itu ya tujuan dari diri kita gitu ya. Bukan tujuan hidup, tapi tujuan diri kita atau source of self gitu ya. Akar dari kepribadian kita gitu ya. Dan ini memang saya kira dunia pengembangan diri itu belum sampai membahas ilah. Belum sampai. Dia masih soal hal motivasi gitu ya. Hal pencapaian, soal metodologi, soal paradigma, masih level ke situ gitu. Belum melihat ilah. Nah, dan untuk mentransformasi ilah, ya, itu memang sebaiknya punya mentor. Sebaiknya punya mentor. Selama ini kan kita melihat agama itu tidak melakukan mentoring terhadap masyarakat biar terjadi transformasi ilah. Tetapi justru di sana kita melihat institusi agama menanamkan ideologi dengan diharapkan dengan ditanamkan ideologi terjadi shifting ilah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kita tanamkan ideologi mazhab ini, tapi itu tidak akan mengubah transformasi ilah. Justru nanti ideologi itu menjadi tujuan jiwa. Jadi agama itu atau pengetahuan tentang agama menjadi tujuan, jadi objektif lagi kan. Organisasi menjadi tujuan, itu. Ideologi itu menjadi tujuan. Jadi seharusnya ideologi itu tumbuh. Dia harus tumbuh sendiri dari dasar keberadaan itu ya, dari level ini. Jadi apa yang disebut dengan dissolving ego itu adalah proses untuk melarutkan tujuan hidup yang objektif menuju tujuan hidup baru, yaitu ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu seperti itu kurang lebih ya soal dissolving ego. Jangan sampai dipahami hanya soal menghilangkan hal-hal yang bersifatnya artefak ya. Kita kan di dunia pengembangan dirinya itu kan udah sampai membahas level model dunia gitu ya. Ini kan metodologi. Apalagi membahas ideologi itu jauh sekali kan dunia pengembangan diri.
Jadi di sini kan kita hanya mengelola wilayah do and don't. Ya. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Tidak salah, tetapi itu tidak menyentuh pada akar persoalannya. Mengelola ini aja enggak akan sampai ke sini. Ini juga, nah, dia harus langsung ke sini. Dan pertanyaan untuk level yang ilahi ini adalah what am I gitu ya. Ilahku itu apa? Ilahku itu apa? Atau source of selfku itu apa? Jadi ini teman-teman jangan sampai menyederhanakan apa yang disebut oleh Hawkins sebagai dissolving ego gitu ya. Ini bukan pelajaran psikologi gitu ya. Ini pelajaran spiritual. Dan babnya itu bab tentang keilahan. Nah, ini yang harus kita definisikan. Apa sih spiritualitas itu? Itu adalah apa sih sains spiritual gitu ya. Sains spiritual itu adalah dia metodologi untuk mentransformasi ilah itu. Tapi ini masih belum belum mau. Harusnya sih ada ya sains spiritualitas itu, karena evolusi spiritual dari ilah yang ilallah kepada dari ilah yang bukan Allah kepada ilallah, itu dia membutuhkan metodologi gitu. Membutuhkan metodologi. Nggak bisa dengan doktrinasi, apalagi dogma. Dogma itu nggak bisa. Nggak bisa. Oke ya, paling nggak pengantarnya itu. Kemudian realisasi, kita bahas yang ini, merupakan proses yang progresif. Kemajuan spiritual dipercepat dengan memahami sifat sejati ego. Apa sifat sejati ego? Sifat sejati ego adalah larut. Selalu menuju larut pada kebendaan, pada kematerian. Menuju larut dia, materian. Sementara sifat sejati spiritual itu menuju larut pada keilahian, pada mahasubjek. Oke ya. Ego bukan untuk diserang atau dikalahkan. Bukan juga iblis yang harus ditaklukkan gitu ya. Jadi percuma kita menyerang ego, karena ketika ego diserang, dia justru tambah kuat larutnya pada kematerian itu. Tambah kuat. Jadi dalam hal ini pendekatan yang bersifat hukuman, ya, reward punishment, hukuman dan imbalan, kemudian pendekatan yang mengancam begitu, itu tidak tepat untuk mentransformasikan tujuan hidup, gitu ya. Jadi, maka kemudian tuh kalau kita dari sini kita bisa melihat, gitu ya, bahwa yang dibutuhkan orang untuk bisa melarutkan tujuan hidupnya adalah yang dibutuhkan itu bukan kurikulum sebenarnya, lebih kepada uswah. Ada contoh. Ada contoh. Uswah yang penuh welas asih. Itu syarat mutlak itu. Contoh yang penuh welas asih. Itu saya ngalamin sendiri ya. Bagaimana bertahun-tahun tuh di welas asihi sama Mbah. Ya, jadi itu luar biasa ya. Akhirnya leleh sendiri gitu ya. Paham, ini. Jadi uswahnya itu harus penuh welas asih gitu ya. Sesuai dengan tingkat. Jadi welas asihnya ini nggak boleh diseragamkan. Welas asihnya itu nggak boleh sama. Dia harus kontekstual dengan tingkat evolusi seseorang. Jadi nggak boleh di kurikulum ini.
Jadi pendekatannya pendekatan sangat-sangat subjektif karena itu terkait dengan ilah atau tujuan daripada hidup kita. Bahasa Inggrisnya itu purpose, ya, purpose. Ya kan? Dan ini memang apa ya? Saya membaca buku-buku spiritualitas itu, tokoh-tokohnya, transformasi ilahi itu biasanya ada karena krisis gitu ya, krisis yang tidak bisa diselesaikan lagi secara objektif. Jadi sebuah krisis berkepanjangan. Jadi orang biasanya menghadapi simpang tiga gitu ya. Kesadaran objektif. Dia untuk pindah ke sini ini kan harus ada krisis. Kesadaran subjektif. Dari buku-buku yang saya baca, dari pengalaman saya juga, itu mau berpindah itu karena krisis. Karena krisis. Itu yang paling sulit gitu ya. Tetapi seharusnya enggak perlu lagi nunggu krisis gitu sekarang ini. Kenapa? Kita sudah definisikan dimensi-dimensi kejiwaan itu. Jadi enggak perlu krisis, langsung kita mulai dari bab pertama adalah bab tentang what am I gitu ya. Jadi enggak harus nunggu krisis gitu, tapi dalami saja bab tentang what am I itu. Mari kita dalami saja. Jadi kita sebelum krisis datang, kita sudah sadar krisis gitu kan. Bahwa krisis itu bukan persoalan. Kita kan yang disebut krisis itu kalau ditinggal ayang gitu ya. Yang disebut krisis itu kan kalau sudah sakit, enggak ada obatnya. Yang disebut krisis itu kalau apalagi sudah bangkrut. Yang disebut krisis itu kalau apa? Macam-macam lah itu ya. Tapi sebenarnya yang kita sebut tadi itu bukan krisis, tapi ledakan. Itu ledakannya tuh. Krisisnya itu sebenarnya sudah lama gitu ya, sudah lama. Bahkan kalau teman-teman membaca buku Transcending Level of Consciousness, ya. Teman-teman membaca buku Transcending Level of Consciousness, maka krisis itu sudah ada sejak kita mengenal kehidupan gitu ya. Di teman-teman yang sudah yang sudah punya buku TLOC, baca level 850. Maka krisis eksistensi itu sebenarnya sudah mulai terasa ketika masih kecil, yaitu sampai pada krisis antara kehampaan atau kemenjadian gitu ya. Kehampaan atau kemenjadian. Nah, dari kehampaan inilah kemudian kita berjuang gitu ya. Kita berjuang akhirnya tuh survive menuju objektif gitu ya. Jadi dari kehampaan, ketiadaan eksistensi begitu, kita akhirnya menuju objektif dulu. Dari objektif lalu ke subjektif, lalu ke maha panjang sekali. Makanya memang hanya sedikit orang yang sampai pada kesadaran non-dual itu. Karena orang berhenti sampai di sini. Dari situ kita bisa mengerti hasil kalibrasi Hawking, kenapa orang sekaliber Albert Einstein pun hanya terkalibrasi 499. Karena tidak ada ilah di dalam kajian Albert Einstein gitu. Tidak ada ilah, tidak ada orientasi menuju ilah. Ya kan? Jadi kalau orientasi menuju ilah itu, dia sudah ke sini. Kalau ini dia justru jatuh ke sini gitu ya. Jadi ini yang paling pokok saya kira. Ya, jadi
teman-teman nggak usah nunggu krisis lah. Ya, nggak usah nunggu krisis, toh ini sudah ada peta baru. Ya. Mempelajari kesadaran itu didorong oleh motif untuk memperjelas atau untuk mentransformasi akar dari kepribadian kita. Akar dari kepribadian itu kan namanya kepriadaan, existence, gitu ya. Itu di bab sini. Gitu. Makanya kenapa Hawking itu bukunya selalu tinggi LOC-nya. Karena dia tahu pokok persoalannya itu adalah transformasi ilah. Ya kan? Makanya selalu tinggi dia. Karena kajiannya itu adalah menuju source of self yang non-dual. Bukan source of self yang yang dualistik atau yang objektif gitu. Itu yang paling pokok saya kira ya dari kajian Hawking. Jadi seluruh karya Hawking itu orientasinya cuma satu. Menuju source of self yang transcendent. Bukan source of self yang objektif. Dan itu membutuhkan mentor saya kira ya. Yang penuh welas asih. Nah, ini yang paling pokok. Dan welas asih ini tergantung level masing-masing. Tidak bisa disamakan gitu ya. Ada orang itu merasa welas asih kalau merasa diasihi, kalau sedikit ditatap dengan kuat gitu ya. Ada yang cukup dengan bahasa, itu kan masing-masing pendekatannya berbeda. Oke. Jadi itu kita dapat ya poinnya tentang dissolving ego itu persoalan ilah. Kita lanjutkan ke sini. Di dalam percakapan spiritual, ego berarti kualitas negatif. Rintangan untuk disadari karena konstruksi dualistiknya yang linear. Jadi itu tadi sudah jelaskan ya bahwa ini tidak bisa dengan do and don't gitu. Ya, untuk melarutkan ego itu tidak bisa dengan do and don't. Karena ini sebuah konstruksi. Dan kita sudah membuatkan dimensi dari konstruksinya ini kan. Berlapis-lapis konstruksinya. Geser ke sini. Berlapis-lapis ya. Dan kenaikannya juga progresif gitu. Karena untuk meruntuhkan sebuah konstruksi dari sini mau ke sini aja itu udah berat gitu. Meruntuhkan konstruksi sini ya. Yang orientasinya pemenuhan menuju penemuan itu kan biasanya orang sudah tidak punya apa-apa itu baru aku sudah hancur lebur baru dia mau bang ikut MTLOC bang tolong bang dipercepat naiknya lo kok percepat itu kan konstruksi jiwamu sendiri gitu. Sudah hancur-hancuran gitu ya baru mau. Setelah belajar waduh ternyata di balik artefak itu ada model. Ya. Ada model di sana. Ada model dunia, ada model perilaku dan model itu ternyata ada ideologi gitu ya. Dan ideologi itu ternyata ada akarnya yaitu keananiahan gitu. Ada teleologis, ada ilah di sana, ada tujuan hidup, tujuan diri. Tujuan diri. Membongkar konstruksinya ini ya ini harus apa ya? Harus rapi. Harus rapi. Harus sangat-sangat rapi. Jadi dipastikan diuji itu. Diuji konstruksinya selesai belum gitu ya. Sebenarnya nggak usah diukur LOC-nya gitu. Kita lihat saja kualitas konstruknya gitu kan. Yang penting itu terjelaskan secara level LOU-nya, level of understanding-nya kan. Kita lihat situ saja gitu kan tentang dimensi-dimensi ini. Jadi saya mencoba untuk menghindari bahasan
LOC di ranah publik itu karena ya itu bikin hambatan tersendiri gitu ya, kayak ajaib begitu. Padahal itu menunjukkan inilah kesadaran diri soal dimensi-dimensi jiwanya sendiri gitu ya. Jadi biasanya LOC itu kalau udah, ya itu hanya untuk kepentingan ngajar sebenarnya, untuk mengukur, mendeteksi gitu ya. Konstruksi apa ini yang harus dibobol dalam pengajaran ini kan, dalam setiap sesi itu kan. Oh, konstruksi ini yang harus dibobol nih. Jadi kayak tukang begitu. Jadi ada konstruksi dualistik linier yang itu tujuannya adalah menuju objektif gitu. Jadi ilahnya itu adalah materi. Gitu. Ada konstruksi itu, ego ini. Hanya saja memang dalam psikologi ego ini dianggap sebagai keterampilan untuk mengatasi masalah dan bertahan hidup, dan itu diperlukan untuk bisa efektif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ada perbedaan. Makanya psikologi tidak akan masuk ke arah transformasi ilah, ya, tidak akan masuk ke sana karena ya ego itu kan cukup dikembangkan, disehatkan. Ego itu kan awalnya itu sewenang-wenang, ya, sewenang-wenang. Sampai kemudian ego ini yang sewenang-wenang ini kualitasnya ditingkatkan sampai pada level mampu bertanggung jawab. Sampai pada level bertanggung jawab pada diri sendiri dan mampu bersikap altruis. Itu kan sudah sampai situ aja tuh. Ya, altruis. Tetapi ya ananianya tidak dicabut gitu. Karena memang enggak bagaimana mau meneliti ilah itu kan? Itu kan harus berbasis wahyu. Ya kan? Harus berbasis wahyu. Ini kan ego diharapkan mampu bersikap altruis. Ya kan kurang lebih sampai di sini aja lah. Apa itu etika, ya, filsafat atau psikologi, saya kira ya sampai di sini tidak ada orientasi ego ini harus dilampaui, harus dileburkan. Itu tidak ke sana saya kira. Jadi ini altruis itu belum sampai pada kesadaran non-dual gitu ya. Belum sampai pada kesadaran non-dual. Itu kalau dalam tulisannya Ken Gilbert, evolusi itu kan dari egosentris, lalu naik lagi kualitas ego itu, naik lagi ke sosiosentris atau etnosentris. Ini sudah mulai memperhatikan others gitu ya. Lalu naik lagi ke world-centris. Ini altruis di sini. Di atas ini itu ada non-dual. Anania itu dicabut dari akarnya gitu ya. Anania dicabut dari akarnya. Itulah persoalan spiritual gitu. Itu yang paling pokok. Saya kira itu ya, biar ada lebih jelas lagi gitu ya. Jadi bahwa ya tentu saja untuk melakukan transformasi spiritual itu harus membongkar konstruksi yang mengakar pada anania gitu ya. Ada konstruksi itu. Dan untuk sampai pada kebutuhan bahwa aku ini harus segera membongkar konstruksi anania itu, lalu kemudian menumbuhkan yang ilahiyah itu tidak mudah. Tidak mudah. Dalam dunia modern sekarang itu tidak mudah. Kecuali sudah mentok
atau kecuali dia ahli ilmu semacam Imam Ghazali, ya. Jadi kecuali ahli ilmu. Maka kemudian tuh mestinya apa ya? Atau mungkin udah jenuh dengan ideologinya gitu, sehingga mengambil jalurnya Thomas Kuhn gitu ya. Aku perlu revolusi paradigma. Dari paradigma yang mengakar pada keduniaan menjadi paradigma yang mengakar pada keilahian. Dan ini tidak boleh dicampur gitu. Tidak boleh kita punya apa namanya itu dual system gitu ya. Tidak boleh dikompromikan. Ini kan saling menafikan. Ya, toh? Jadi tidak mungkin dalam satu diri itu ada dua sistem ya. Ini kan sifatnya nafi isbat. Menegasi dan mengkonfirmasi. Tidak mungkin dinegasi kedua-duanya, tidak mungkin juga dikonfirmasi kedua-duanya. Dia sifatnya nafi isbat itu harus ada satu yang dinegasi, harus ada satu yang dikonfirmasi. Dan petaka yang paling besar di dunia ini itu bukan kiamat ya, itu bukan kiamat, tetapi ternegasinya keilahian. Itu kemarin juga di pondok ya, di pondok itu juga dibahas di kajiannya guru saya itu dibahas itu bahwa petaka yang paling besar itu bukan kita ditempatkan di neraka, tetapi itu kita menutup diri, tertutup selamanya dari tujuan keilahian. Nah, di sini nih ya. Belanja Ada harian di sini kemarin sempat juga. mudah. Jadi bukan Gratis neraka ongkir, jahanam banyak tuh promo yang paling dan kirim lebih cepat. apa yang paling berat, tetapi tertutupnya tujuan hidup sira ala wujudi qari ing atase wujud gitu. Ini silakan dilihat di sini. keperkasaan Allah Tapi ini memang Subhanahu wa pakai bahasa taala Jawa. an hajabaka utawi ing yen to nutup ing sira sapa Allah ing sira Silakan dilihat ya. An Setelah ini husaka. nonton. Selama ini kan kita yang paling takut itu neraka, bukan? Bukan gitu ya. Tapi itu persoalan tertutup dari atau terkunci dalam tujuan yang berakar pada anania. Itu selamanya itu, nggak bisa ditolong itu. Nggak bisa ditolong. Nggak bisa ditolong itu. Bukan, karena tertutup, dia udah menutup diri rapat-rapat gitu ya. Saya kira itu pagi ini, silakan teman-teman ya, kebetulan ini temanya relate gitu ya dengan kajian di pondok ini. Ya ini ya, baru kajian 4 nih. Sarah Hikam. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Mari selalu kita ingatkan bahwa hal yang paling penting dalam hidup itu mengkonfirmasi ilah, memastikan ilahnya benar dulu. Kalau itu enggak, wah itu kita berpotensi untuk tertutup selamanya dari ilah itu. Ilallah tentunya ya. Kalau tertutup, buta kita pada dimensi keilahan itu nanti itu petaka yang paling besar yang dialami oleh jiwa. Terima kasih. Terima kasih Bang Aswan. Terima kasih teman-teman. Insya Allah besok kita akan sambung lagi ya. Titik balik perubahannya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.